Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azhara Azaria. Saya dari Politeknik Negeri Madiun dan saya dari jurusan akuntansi dan prodi akuntansi. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah etika bisnis dan profesi. Subbab yang akan saya bahas yaitu mengenai teori-teori etika yang mencakup teori egoisme, teori utilitarianisme, teori deontologi, teori hak, teori keutamaan, dan yang terakhir yaitu teori teonom. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai beberapa teori, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu teori etika. Teori etika adalah pandangan atau pemikiran yang dibuat untuk menjelaskan apakah suatu tindakan manusia itu bisa dianggap baik atau buruk. Jadi, teori etika ini membantu kita untuk memahami dan menilai suatu perilaku berdasarkan sudut pandang tertentu. Karena setiap orang punya pandangan hidup yang berbeda-beda, maka muncullah berbagai teori etika yang mencoba menjelaskan hal yang sama, tetapi dari pendekatan yang berbeda. Masuk teori pembahasan yang pertama yaitu teori egoisme. Dalam teori egoisme ada dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau selfish. Sedangkan egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Yang membedakan egoisme psikologis dengan egoisme etis yaitu bahwa egoisme psikologis dengan tindakan untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan egoisme etis yaitu pada akibatnya terhadap orang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme adalah teori etika dan moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik bila tindakan itu meningkatkan derajat manusia atau membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa teori utilitarianisme itu adalah teori etika yang menilai suatu tindakan dari hasil atau akibatnya. Jadi, jika suatu tindakan bisa memberikan manfaat atau kebaikan bagi banyak orang, maka tindakan itu dianggap baik. Intinya, semakin banyak orang yang merasakan manfaat atau kebahagiaan dari suatu tindakan, maka tindakan itu semakin benar secara moral. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori deontologi. Teori deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan menurut Immanuel Kant menyatakan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh niat dan kewajiban moral, bukan oleh akibatnya. Immanuel Kant menekankan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan hukum moral universal yang dapat diterapkan dalam semua situasi. Tindakan ini dianggap benar jika dilakukan karena kewajiban, bukan karena emosi atau hasil yang diharapkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori deontologi ini menilai suatu tindakan dari kewajiban moralnya, bukan dari akibatnya. Jadi, tindakan dianggap benar kalau dilakukan karena memang itu adalah kewajiban, bukan karena hasil yang ingin dicapai. Intinya, yang penting niat dan aturan moralnya, bukan manfaatnya.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada teori hak. Teori hak merupakan suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Nah, menurut pendapat saya, bahwa teori hak adalah pandangan etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar kalau menghormati hak asasi manusia. Karena setiap orang punya martabat dan hak yang sama, maka kita punya kewajiban untuk saling menghargai hak tersebut. Selain itu, hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu hak hukum, hak moral atau kemanusiaan, dan hak kontraktual. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada teori keutamaan. Teori keutamaan adalah teori etika yang berfokus pada manusia sebagai pelaku moral, bukan pada tindakan yang dilakukan. Teori ini berangkat dari pertanyaan tentang sifat atau karakter seperti apa yang harus dimiliki seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama dan karakter seperti apa yang mencerminkan manusia hina. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori keutamaan adalah teori etika yang lebih menekankan pada karakter atau sifat baik yang harus dimiliki seseorang, bukan pada tindakan atau akibatnya. Jadi, yang dinilai bukan cuma apa yang dilakukan, tapi siapa yang melakukan, apakah orang itu punya sifat jujur, adil, dan bijak. Intinya, teori ini fokus pada bagaimana menjadi pribadi yang baik, bukan sekedar melakukan hal yang benar. Pada pembahasan yang terakhir yaitu ada teori teonom. Teori etika teonom adalah teori etika yang mendasarkan moralitas manusia pada kehendak Tuhan. Teori teonom menegaskan bahwa perilaku manusia dikatakan baik secara moral jika sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana tertuang dalam kitab suci. Teori ini berangkat dari filsafat agama, khususnya filsafat Kristen, namun juga mengakui bahwa semua agama pada dasarnya memiliki persamaan fundamental dalam filsafat etikanya, yaitu yang pertama mengakui adanya tujuan akhir yang melampaui dunia, seperti moksa, nirwana, surga, atau akhirat. Yang kedua, mengakui eksistensi Tuhan sebagai kekuatan tak terbatas yang mengatur semesta. Yang ketiga, etika dianggap penting untuk kehidupan dunia sekaligus syarat mencapai tujuan akhir. Dan yang terakhir, semua agama memiliki ajaran moral yang bersumber dari kitab suci, baik yang bersifat universal maupun spesifik. Nah, menurut pendapat saya, teori teonom ini adalah teori etika yang mendasarkan baik buruknya suatu tindakan pada kehendak Tuhan. Jadi, suatu perbuatan dianggap benar secara moral kalau sesuai dengan ajaran Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Intinya, etika dalam teori ini bersumber dari nilai-nilai agama. Nah, setelah membahas berbagai teori etika yang ada, kita bisa melihat bagaimana teori-teori ini tidak hanya bersifat konseptual, tapi juga sangat relevan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk itu, saya akan menutup materi pembahasan ini dengan sebuah contoh kasus nyata dari PT KAI dan mengaitkannya dengan salah satu teori etika yang sudah kita bahas sebelumnya, agar kita bisa memahami penerapannya secara lebih konkret. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kasus PT KAI. Pada tahun 2006, PT KAI diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menyajikan data seolah-olah perusahaan untung.
Padahal perusahaan tersebut sebenarnya merugi. Beberapa pos yang seharusnya diakui sebagai beban malah dicatat sebagai aset. Komisaris Hekinus Manao menolak menandatangani laporan tersebut karena dinilai tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Meskipun laporan telah diaudit oleh kantor akuntan publik, terdapat perbedaan persepsi antara manajemen dan komisaris terkait perlakuan akuntansi. Kasus ini akhirnya berujung pada pembekuan izin akuntan publik karena pelanggaran kode etik dan standar audit. Nah, dalam kasus tersebut, di sini saya akan mengaitkan dengan salah satu teori etika, yaitu teori egoisme. Teori egoisme menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan etis apabila menguntungkan bagi diri sendiri. Pada kasus PT KAI, dalam menyusun laporan keuangannya, memilih menyajikan data keuangan yang lebih positif daripada realitas yang ada untuk menarik investasi, mempertahankan reputasi, atau memperbesar peluang alokasi anggaran pemerintah. Maka tindakan tersebut didasarkan pada etika egoisme. Meskipun mungkin terlihat menguntungkan secara jangka pendek, praktik semacam ini akan merugikan kredibilitas jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan teori etika egoisme, tindakan manipulatif dalam pelaporan keuangan akan menjadi tidak etis karena berujung pada kerugian jangka panjang akibat hilangnya kepercayaan publik. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.